Bisa kita mulai ya ayunda sekalian, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ayunda Arika Karim SHI SPDI, yang kami hormati Ibu Pimpinan Cabang Nasihatul Aisyah Kecamatan Palang beserta jajarannya, yang kami hormati pula seluruh peserta dana Darul Arqam Nasihatul Aisyah 1, teman-teman yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan, waktu luang, serta waktu yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu bersama-sama pada pagi hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, untuk melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang Nasihatul Aisyah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan pemateri atau narasumber dari Labuhan. Beliaunya aktif di pimpinan daerah Nasihatul Aisyah Lamongan. Untuk materinya beliau tentang Nasihatul Aisyah, tentang ADART dan kepribadian nasihat. Pada acara dana ini kita bertujuan untuk mencari kader sebanyak-banyaknya. Namun ketika kader tersebut tidak kita perkenalkan terlebih dahulu jati diri, kepribadian Nasihatul Aisyah itu bagaimana, maka tak selayaknya kita bisa mengikutinya dengan menyenangkan karena kita belum mengenalnya. Maka dari itu tujuan dari dana ini adalah untuk mengenalkan apa itu organisasi Nasihatul Aisyah, ADART-nya dan kepribadiannya seperti apa. Nah, untuk itulah mohon izin untuk saya membacakan narasumbernya terlebih dahulu. Untuk nama beliaunya adalah nama Arika Karim SHI SPDI, biasa dipanggil Rika, tempat tanggal lahir Lamongan 17 September 1985. Statusnya sudah menikah, alhamdulillah, dengan jumlah anak ada 3. Domisili Labuhan, RT 7 RW 2 Brondong Lamongan. Hobi beliau bergerak untuk umat, pekerjaan guru Al-Quran. Kontak personnya 08952162 6040. Sosial media Facebook beliau adalah Arika Karim. Emailnya arikalabuhan1299@gmail.com. Riwayat sekolah MIM 9 Labuhan, lulus tahun 1998, MTS YTP Kertosono 2001, MA YTP Kertosono 2004, Stain Samarinda 2008, Stit Paciran 2010. Untuk pengalaman organisasi persyarikatan, nama organisasi beliau yang pernah diikuti HMI Komisariat Syariah, jabatannya Ketua Nasihatul Aisyah, jabatan sebagai Sekup Cabang Brondong tahun 2012 sampai 2016. Nasihatul Aisyah dengan jabatan Ketua Umum Cabang Brondong 2016 sampai dengan sekarang. Di Nasihat pula beliaunya menjadi Ketua 1 PDNA Lamongan 2012 sampai 2006. Masih juga di Nasihat Ketua 3 PDNA Lamongan 2012 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah beliau luar biasa sekali berkiprah di Nasihatul Aisyah di Lamongan. Jadi insya Allah beliau sudah paham seluk-beluknya nasihat itu bagaimana. Insya Allah nanti kita akan
dijelaskan oleh beliaunya Ibu Arika Karim. Kepada beliaunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ayunda pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Palang dan seluruh pimpinan ranting secabang Palang yang luar biasa. Sehat? Alhamdulillah. Saya buri gak sehat kali ini? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sing buri nirungna sing ngarep Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat minimal yang harus kita ucapkan dari sekian banyak nikmat Allah yang telah diberikan terhadap kita. Pada hari ini, teman-teman yang saya cintai, Allah masih memberikan nikmat kita berupa kesehatan. Jangan sampai kemudian kita nunggu sakit baru kita mikir, oh iya gak iso ngentot iku lara ya. Alhamdulillah iso ngentot kan gitu ya. Tapi apakah setiap hari ini, sekian waktu kita itu, sudahkah kita kemudian mengucapkan alhamdulillah? Atau hanya gara-gara suami kita, keluarga kita, kalau kita sih motor duitan ya, tiga duit sak tas, isinya satusan kabeh. Iki lho Bu, pakai duit, oh alhamdulillah, sampai motornya saking senengnya. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur atas nikmatnya. Tapi ingat bahwa sesungguhnya semakin kita tidak bersyukur, semakin tidak nikmat. Kebahagiaan itu teman-teman yang saya cintai, tidak harus nunggu nikmat Allah Ta'ala yang kemudian kontan kita lihat, tetapi bahagia itu harus kita wujudkan. Rasa syukur akan kemudian muncul dalam diri kita. Maka teman-teman yang saya cintai, minimal yang kita ucapkan adalah kalimat alhamdulillah ini harus senantiasa menjadi hiasan dalam diri kita, menjadi kalimat tahmid yang senantiasa kita baca, menjadi pujian-pujian yang senantiasa kita ucapkan dari sekian nikmat Allah yang telah diberikan terhadap kita. Yang kedua, nikmat ketika kita masih bisa bergerak, masih bisa melangkahkan kaki kita ini di majelis yang luar biasa. Pada pagi hari ini dikemas dengan sedemikian rupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita seluruh kader-kader Muhammadiyah ini tidak menjadi kader yang pelit dengan kalimat sholawat. Atau gini, Allahumma sholli ala Muhammad. Sopoleh itu. Ada tidak mikir kayak gitu? Kadang-kadang tidak pernah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad itu tidak anti selawat teman-teman yang saya cintai, tetapi caranya saja yang harus kemudian kita beda. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW dikatakan termasuk orang-orang bakhil ketika disebut nama Nabi Muhammad kemudian mingkem wae. Kan ngoten ya? Kita itu tidak usah kemudian soleh-soleh, tidak usah teriak-teriak kayak gitu. Cukup
dalam hati kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena hanya satu kali saja kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, 10 kali Allah Subhanahu wa taala membacakan salawat untuk kita, memberikan pujian untuk kita, mendoakan kita. Apakah tidak rugi? Kemudian mulut kita hanya diam ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini teman-teman yang saya cintai, ayo sama-sama kita menjadi pengamal sholawat, tetapi caranya yang mohon maaf ya, saya tidak biasa ketika bertemu dengan teman-teman Asia pakai cadar. Nah tapi kok yo ono live ini live ya Pak ya? Button. Ini live nih. Live ya. Jadi terpaksa ya saya. Live hanya video. Oh video. Saya lepas ya teman-teman ya. Saya tidak biasa saya itu kalau sudah berkomunikasi dengan teman-teman Asia ini saya Pakai aja ya Bapak, pakai aja. Oke. Soalnya nanti ini masuk Facebook dan YouTube juga. Oh gitu ya. Teman-teman yang saya cintai, jadi bikin saya grogi. Jadi seperti itu, kita harus menjadi pejuang sholawat. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Karena jangan sampai kemudian di akhir kita menjadi hamba Allah yang nelongsor. Kenapa nelongsor? Semua mendapatkan syafaat kita, tidak dapat syafaat. Karena kita menjadi orang-orang yang bakhil di dunia. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, tidak pernah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman yang saya cintai, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan saya pribadi bisa berbagi ilmu di teman-teman Nasihatul Aisyah cabang Palang. Masya Allah, tepuk tangan untuk jenengan semua. Lek ngasih ini ki Mbak Muti itu kemarin, Mbak Mut PDN alam kan tak Mbak Mut sama ini gitu. Tuh banyak karena kader itu. Udah utama kok dewean. Udah utama lah, aku udah terpaksa membalikan jadi Allah. Dan terus piye kader nganti. Ini pikir saya kemudian terbantahkan hari ini. Ternyata di Tuban juga luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Teman-teman yang saya cintai, mudah-mudahan ke depan saya bisa memberikan wawasan jenengan terhadap Nasihatul Aisyah itu seperti apa. Jadi cerita ya dulu. Saya dulu mengenal Nasihatul Aisyah itu langsung saya harus punya buku ADRT, saya harus punya buku pergaderan, saya harus punya buku tentang sejarah Nasihat. Itu saya harus punya, harus saya pelajari. Engkau lah aku ngomong sampean kadrawan Nasihatul Aisyah. Nah, Nasihatul Aisyah iku sing piye ngono? Sampeyan iso jawab. Isin itu. Ngomongnya kita ini kader Nasihatul Aisyah, tapi tujuan Nasihatul Aisyah sampai tuwek gak hafal lho. Kan gitu. Makanya saya itu sering kalau di setiap momen ketika bertemu dengan kader-kader Nasihatul Aisyah saya tanya dulu, apa enggak apa tujuan Nasihatul Aisyah? Jangan-jangan sama itu salah wadah, salah tempat, salah geruda-geruduk gitu ya. Baik teman-teman yang saya cintai, kenapa kemudian sampai hari ini saya tetap semangat berdakwah di Nasihatul Aisyah? Ada beberapa hal yang saya munculkan, kelebihan di Nasihatul Aisyah. Mudah-mudahan kelebihan ini menjadi semangat tersendiri untuk teman-teman di Nasihatul Aisyah cabang Palang. 1. Teman-teman yang saya cintai, di Nasihatul Aisyah menjadi peluang kita masuk surganya Allah Ta'ala. Saya ulangi lagi, kita di Nasihatul Aisyah berpeluang masuk surganya Allah Ta'ala. Siapa yang tidak mau surga? Semua di antara kita mesti pengen surga, gitu? Tetapi banyak teman-teman di antara kita diundang bola balik juga Buddha. Jadi gak kepengen surga. Dia gak kepengen surganya Allah Ta'ala. Sedangkan di Nasihatul Aisyah tidak usah jauh-jauh. Kita dapatkan di Nasihatul Aisyah peluang surga. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala menjanjikan kita ini mendapatkan surganya ketika kita melangkahkan kaki kita
mendapatkan ilmu di Nasihatul Aisyah. Halo. Hai. Semangat enggak cari surganya Allah Ta'ala? Oke, siap. Yang kedua, teman-teman yang saya cintai, di Nasihatul Aisyah kita mendapatkan peluang dihapus dosa kita. Dihapus dosa kita. Kullu bani Adam khata. Setiap seluruh keturunan Bani Adam itu seluruhnya salah. Tidak ada masih kusuge, masih ayu, masih dia itu seorang ulama, baik dia itu kiai, ustadz, pernah salah. Di mana? Di antara dapat menghapus dosa-dosa kita di Nasihatul Aisyah. Innal alima la yastaghfiruna man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu di Nasihatul Aisyah la yastaghfirun, dimohonkan ampun. Siapa yang dimohonkan ampun sama Allah Ta'ala? Ahlus samawati wal ardi, penduduk langit dan bumi, teman-teman yang saya cintai, memohonkan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Rugi nak kalau kita di Nasihatul Aisyah tidak berangkat. Hatta hitana minjawil ma, sampai ikan yang ada di dasar laut itu, teman-teman yang saya cintai, yastaghfirun, memohonkan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka itu yang menjadi semangat saya ketika harus berjuang di Nasihatul Aisyah. Walaupun teman-teman saya cintai, saya cadaran ya, mohon maaf ya, cadaran di antara yang mungkin tidak biasa di Nasihatul Aisyah. Asing melorok loh. Kalau saya pribadi, saya bertahan karena kepingin mewarnai Nasihatul Aisyah, kepingin mengembalikan hitoh perjuangan apa sesungguhnya Nabi Muhammad, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kepingin mengembalikan bahwa sesungguhnya Muhammad itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun banyak orang yang kemudian ngerasani atau memandang sebelah, tetapi banyak kader Muhammadiyah yang tidak pakai kaos kaki, ya toh? Yang keluar tidak pakai jilbab. Mereka tidak pernah kemudian ngerasani atau apa, dianggap biasa. Bener ya teman-teman ya. Tetapi ketika ada yang seperti saya menjadi hal yang trending topik, dirasa-rasan gitu. Kalau saya isi kok ini. Manusia itu teman-teman yang saya cintai, tidak akan luput dari cemoohan orang. Apik dirasani, elek dirasani. Maka tetap baik senang dirasani. Bagaimana hukum di ghibah itu? Hukum kita. Saya ngerasani kiram ya. Kiram ini ada keras saya. Kiram tak rasani tak ngamek, kurang lebih kalau bahasanya yang melapun. Tak rasani. Apa yang terjadi? Pahala saya ini tertransfer dengan sendirinya ke kiram. Kalau pahala saya itu sudah habis, kesalahan kiram tidak laku. Bayangkan ya teman-teman saya sini. Itu kenapa kemudian, tapi ternyata kita ini perempuan masih suka dengan hal-hal yang gibah ternyata. Kalau tips saya pribadi jarang sering keluar. Kalau saya ini kan potensi pinter ngoceh ya, pinter ngoceh. Ketemu kepengen cetok, ini bawaan lahir, gak usah dihilangkan. Maka tips saya sering di rumah. Saya tidak pernah nongkrong. Saya tidak pernah bertemu orang-orang psikologis yang tidak begitu banyak ilmunya. Saya bertemu di majelis ilmu. Untuk mengurangi ya ini kekurangan saya. Terus teman-teman yang saya cintai, di Nasihatul Aisyah kita mendapatkan apa? Pahala mengajarkan ilmu banyak. La yusalluna ahlus samawati wal ardi la yusalluna muallimin nas. Penduduk langit dan bumi mendoakan, membacakan sholawat kepada orang yang mengajarkan agama terhadap orang yang mengajarkan agama. Maka kita di Nasihatul Aisyah biasanya kegiatannya apa teman-teman? Di antaranya mengamalkan ilmu, toh nggih? Lah, itu yang harus menjadi semangat kita di Nasihatul Aisyah. Maka teman-teman yang saya cintai, pimpinan baik di cabang maupun ranting harus meramu
bagaimana kegiatan ini benar-benar mampu berpeluang surga. Jangan kegiatannya fashion show, make upan, buat masak-masak, terus tanpa sedikit pun belajar tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu harus ada. Kalau di Muhammadiyah kan kita kenal ada pengajian iftitah ya. Apapun yang kita bahas, yang penting ada pengajian. Cara bahasanya itu ngecas iman kita, teman-teman yang saya cintai. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Nah, Dinasihatul Aisyah menjadi wadah untuk mengecas iman kita itu. Iman kita ini kemudian mampu tergoyahkan karena kemaksiatan. Iman kita ini teguh karena kebaikan dan amal soleh demi amal soleh yang kita lakukan. Sampean kalau sering ngaji, sering dengarkan kajian, imannya bertambah apa membantu? Bertambah. Sebaliknya, kalau isinya mau jalan-jalan, pengenyasan mek kancane, guyonan, kemaksiatan, ngrungokno musik dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Ngaji itu tidak nikmat. Ngaji itu tidak nikmat, rasa ini gani jangan kok ramai-ramai kan gitu ya. Pernah tidak rasakan seperti itu? Karena kemaksiatan itu ada nikmatnya, ibadah juga ada nikmatnya. Tidak bisa kemudian kita nikmat dalam dunia maksiat terus kita kepingin nikmat dunia ibadah, tidak bisa. Sama-sama itu tidak bisa dicampurkan, teman-teman yang saya cintai. Jadi ketika kita seperti itu harus paham bahwa sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka harus cari bagaimana nikmat kita ini dalam beribadah. Mungkin itu teman-teman yang saya cintai. Selainnya banyak hal yang kita dapatkan di Nasihatul Aisyah. Kalau teman-teman dapat apa di Nasihatul Aisyah? Mbak, dapat apa? Dapat pengalaman, tempat baru, gitu. Ingat, ada hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Istaksiru min istaksiru al asdiqoil mukmin fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah teman yang soleh. Perbanyaklah teman yang soleh, karena sesungguhnya mereka kelak di hari kiamat menjadi syafaat kita. Ini harus dicamkan teman-teman yang saya cintai. Rangkul terus teman-teman yang solihah di Nasihatul Aisyah. Sing durung solihah ya disolehahkan. Kenapa? Ketika di hari kiamat, teman-teman yang saya cintai, kita semua sudah masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada teman semajlis kita tidak masuk surga. Terus apa yang kita katakan kepada Allah? Ya Allah, kira durung mlebu, padahal biasanya bermajlis me aku. Oke, kita sama Allah ngomong seperti itu dan kata Allah apa? Ya sudah, keluar. Carilah kirong di nerakanya Allah dan masukkan dalam surganya Allah. Itu gara-gara syafaat orang beriman. Ketika kita punya teman yang beriman. Tapi kalau teman kita itu tidak beriman, naudzubillahi min dzalik, al-mar'u ma'a man ahabba, kita ini akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kalau toh hari ini kita berteman dengan orang-orang yang buruk, yang suka kemaksiatan, berpeluang besar kita akan dimasukkan dalam nerakanya Allah seperti mereka itu yang suka maksiat. Maka mulai ini pilih-pilih, konjolnya pilih-pilih. Walaupun harus kemudian kok saya kira akrab tidak apa-apa, tetapi seholong nih teman-teman ya. Tapi konco sing ngejak sampean maksiat itu goodbye saja. Nggih. Halo? Paham ya teman-teman ya? Eman, kita ini mau cari apa lagi? Investasi akhirat itu. Ketika kita memiliki teman-teman yang solihah, yang mampu memberikan kita warna dalam kehidupan akhirat kita. Nah, teman-teman yang saya cintai, teman itu kalau ada teman ketika kita ngomong kok dia nih lah, Mbak, piye lipstikanku, padahal lipstikan sampe jeleret mendur dia nih lah, itu bukan teman yang baik kan gitu ya. Tapi ada teman yang mampu menegur kita ketika kita salah, itu teman yang luar biasa. Jangan salah, ketika kemudian ada teman yang memberikan nasihat itu haruslah kita cintai. Tapi enggak kan realitanya nggih. Ya ono koncone ngandani tambah dipengesoni. Tambah dijauhi, tambah dihindari kan gitu. Akhirnya apa? Wis mau ngandani aku, mau ngandani kan itu. Timbang aku padunan. Nah, teman-teman yang saya cintai, di akhirat kelak ini kita akan dituntut, teman-teman. Dituntut dengan siapa? Dengan
dijarno ambek kancaku iku pikir metu omah lho dijarno gak pakai jilbab yo dijarno wae. Maka lisan kita, mulut kita, ayo gerakkan kita untuk senantiasa menasihati orang lain. Maka apa yang kita dapatkan? Transferan pahala untuk kita. Mandala ala khairun falahu misru ajri fa'ilihi. Ketika kita menunjukkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang semisal seperti orang yang melakukan. Saya mengajarkan jenengan hari ini yang budal belum pernah kaos kakian di Nasihatul Aisyah. Kok ben budal Nasihatul Aisyah itu setiap harinya pakai kaos kaki? Maka Masya Allah, walaupun saya sudah meninggal dunia, maka saya mendapatkan transferan pahala. Lah di Nasihatul Aisyah itu punya peluang itu, karena ini masa kita mengajarkan kebaikan, dia kemudian mengikuti apa yang kita katakan, maka peluang pahala demi pahala kita akan dapatkan. Benar nggak teman-teman? Oke. Kok dowo ya? Itulah yang menjadi semangat saya di Nasihatul Aisyah. Saya kemudian bergerak di Nasihatul Aisyah itu dengan senang hati, dengan bahagia, dengan gembira ketika bertemu dengan kadang-kadang Nasihatul Aisyah yang luar biasa. Baik teman-teman yang saya cintai, saya dikasih amanah terkait dengan Nasihatul Aisyah. Kemudian tak buka referensinya. Ada ini ngaputi kalau saya ngisi. Mudah-mudahan dengan sedikit waktu ini Allah Ta'ala membuka pikiran kita tentang Nasihatul Aisyah. Teman-teman yang saya cintai, siapakah yang mengeluarkan ide gagasan berdirinya di Nasihatul Aisyah? Siapa? Somo Dirjo. Ya, jadi sudah mengerti. Jadi kalau biasa yang nggak tahu kan mikirnya kan saya wedok gitu ya. Ternyata ini guru standar school yang memberikan gagasan munculnya gerakan di Nasihatul Aisyah. Baik, kita akan jalan ya Mbak. Saya enggak apa. Dan saya tuh bingung ada tulisan butir-butir, tak tulis apa butir-butir ini. Saya buka di kamus butir-butir ku intan kecil yang apa lagi ngono. Akhirnya enggak lengkap. Tapi saya nanti ini saya bagikan ADRT-nya di PDF ya. Teman-teman yang saya cintai, kita langsung saja di ADRT Nasihatul Aisyah. Oh iya, masih proses. Jadi menjadi pedoman gerakan kita salah satunya adalah anggaran dasar Nasihatul Aisyah. Jadi kalau ditanya AD itu apa? Halo? Anggaran dasar. Kalau ART? Kalau IRT? Ibu rumah tangga. KDRT. Enggak, kekerasan dalam rumah tangga. Enggak lanjut. Nah, baik. Teman-teman yang saya cintai, bab 1 terkait dengan nama, identitas dan tempat kedudukan. Nanti ini kan sekelas info ya. Nanti jenengan harus download ADRT Nasihatul Aisyah itu seperti apa. Namanya apa? Organisasi namanya apa? Apa Mbak? Ikutnya Mbak Rata Pai. Apa Mbak? Jadi Nasihatul Aisyah. Ya artinya tumbuh. Jadi kalau jenengan termasuk orang-orang yang lemar dan tidak energiku gak Nasihatul gak pantas. Kalau Nasihatul itu harus tumbuh, harus gerak. Dari dulu yang gak punya ilmu tentang apa harus. Jadi kita ini harus punya orang-orang, menjadi orang-orang yang kemudian terupdate. Dulu gak bisa apa, harus belajar Mbak. Dan wadahnya di mana kita belajar di Nasihatul Aisyah. Jangan menjadi orang yang stagnan terus tua, serasina mundur. Udah, kita masih punya peluang untuk belajar. Terus kemudian selanjutnya di pasal 2 yaitu tentang terkait dengan identitas, bahwa organisasi
organisasi otonom Muhammadiyah. Kita ini salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Maka kenapa kita memiliki ADART sendiri, tidak ikut dengan Muhammadiyah? Merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang apa saja kita ini? Di bidang apa? Keperempuanan, keislaman, keputrian, kemasyarakatan. Ayo Mbak, di bidang apa Mbak? Tulis. Kenapa Bu? Pemasangan, tapi tidak ada di tulisan ADART. Itu termasuk dalam keputrian ya. Karena kalau putri itu identik dengan masa-masa. Jadi bergerak di bidang keperempuanan, keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan. Terus kemudian pasal 3, tempat kedudukan di mana? Di mana kedudukan NI? Semua. Di mana? Di Yogyakarta. Berkedudukan di Yogyakarta. Didirikan di Yogyakarta pada tanggal 28 Zulhijjah. 28. Oke, mau tutup oke niku dua apal kapan? 28 Zulhijjah. Tahunnya berapa? 149. 1349. Bertepatan dengan tahun berapa, teman-teman? 16 Mei, pintar. Terus 191. Ulangi lagi. 16 Mei 1911. Nunggu iki nulis saya pinter paling. Kapan Nahdlatul Indonesia didirikan? Hijriah. Nah, terus? Oke, kalau Masehinya? Ujiane. Kasure palang megelan unyu ya, tepuk tangan. Loh iya Mbak, kalau di Lamongan itu kebanyakan wis tua-tua. Ya ada sih, tapi kan ini kan banyak yang muda. Ya ada yang muda tapi tidak sebanyak di Palang. Jadi kalau Masehinya berapa teman-teman yang saya cintai? 16 Mei 1931. Pintar. Kalau Hijriahnya? Pokoknya itu dua apa? Terus Mbak, lanjut. Jadi untuk ujian. Kan ada postes ya Mbak ya? Tapi peritasnya mesti salah peritasnya. 100. Nah, mau download kok. Ayo lanjut Mbak. Jadi kalau saya mohon maaf ya nih. Jadi saya itu paling senang di perkadaran. Saya itu senang di Nahdlatul dunia perkadaran. Bermalam-malam aku saya senang. Nah ketika itu, pokoknya saya paling jahat ketika di Nahdlatul waktu perkadaran. Gak sholat apa. Terus waktunya pretest, tidak boleh tuh lihat HP, gak iso. Harus dikembalikan HP, tidak boleh tangking-tangking. Metu kudu izin, boleh metu. Dan ada nikmatnya gitu. Jadi, apa ya? Satu kali seperti yang laku nih. Sudah, kita lanjutkan di bab 2. Asasnya Nahdlatul ini adalah organisasi berasaskan. Halo. Berasaskan apa Mbak? Oh, Twitter ngarang kok. Berasaskan Islam. Berasaskan Islam. Karena ada organisasi itu yang berasaskan Pancasila. Tapi kalau di Muhammadiyah, di Nahdlatul itu berasaskan Islam. Terus selanjutnya pasal 5, tujuan Nahdlatul yang sudah hafal, angkat tangan. 16, nganter kabeh hukum. Ayo Mbak berdiri. Ayo toh, sudah hilang kolesterol, asam urat. Masih uji nom-nom aku ya yakin orang si kolesterolan. Ayo Mbak. Oh yang di kelas 2 ini gak apa sih ada? Ada lainnya? Ya ada lainnya. Sudah ya teman-teman saya cintai. Ayo sama-sama kemudian hari ini kita hafalkan tujuan Nahdlatul Karena mungkin selama ini
ini kita ini bernasihat lainnya gak apal apa tujuannya. Nggih napa mboten? Nggih. Buktinya disuruh hafal tujuan nasihat lainnya harus iso. Rom. Dengan gerakan biar cepat hafal, gak boleh mulai gak hafal. Wes saya ini loh. Ayo 1 menit. Terbentuk itu sebenarnya tolong ini loh. 1 2 3. Terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang telu apa orang? 1 2 3. Terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ayo 1 2 3. Terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa agama sabar menuju terwujudnya Islam yang sebenar-benarnya. Oke, saya minta duduk yang pas ini duduk yang tas belakang. Ayo, wahid istighfar selesai. Oke, orang nilai. Duduk. Kayak luar biasa. Ayo yang kelas ini. Alhamdulillah sudah pemanasan. Ayo 1 2 3 semangat. 1 2 3. Terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oh, Orang main perdana, orang raiso. Halo lagi. Ayo sama-sama, nggak usah pakai gerakan. 1 2 3. Terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke, luar biasa. Saya yang dulu pernah hafal atau terus gak tahu apa? Hafal ya, hafal. Ya sebenarnya dibuat penting gak penting, tapi nyocokkan kalau kita ini kader nasihatul Aisyah. Jangan-jangan kita ini seperti orang yang masuk dalam karung nggak ngerti arah tujuan kita ini apa. Mau dibuat kemana kita ini? Mau dibawa. Lanjut aja. Teman-teman yang saya cintai, jadi tujuan kita apa? Di Nasihatul Aisyah ini kita ini dibentuk menjadi putri. Ngerti putri ya? Tidak sembarangan lihat kita. Tidak sembarangan kita ini comot-comot laki-laki di jalan. Tidak sembarangan kemudian kita ini mau berhubungan
berhubungan dengan laki-laki di luar kan adanya cerita ini. Nah, untuk bilang ya kalau kader Palang seperti itu. Ada itu kader yo kader nasihat Aisyah ini oknum nggih oknum. Yo iki oknum dadi pelakor, bojone wong dipek kan gitu ya. Banyak, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan yang di sini disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau yang ada di sini, kalau tidak ada yang biasanya teman-teman yang saya cintai, orang-orang yang suka maksiat itu walaupun menjadi kader Nasihatul Aisyah itu tidak plan kadernya, ngerti nggak? Itu tidak nyaman di Nasihatul Aisyah itu mau sehelot tau, walaupun dia aktif tapi gak aktif temenan. Itu kalau orang yang suka maksiat. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar dekat sama Allah Ta'ala itu asik di Nasihatul Aisyah menjadi wadah untuk bergerak dan berdakwah di Nasihatul Aisyah. Jadi kembali bahwa kita ini dibentuk menjadi apa teman-teman yang saya cintai, putri Islam. Jadi kalau bertemu dengan Putri Lady Diana harus melewati siapa? Ajudannya, harus buat teken waktu kan gitu ya. Tidak sembarang bertemu dengan putri. Pokoknya kita harus istimewa. Yang berarti bagi keluarga. Jadi di Nasihatul Aisyah kemudian sok-sokan menjadi seorang aktivis tapi orang lira masa bojo hanya siapa? Wes topa, aku selama masa-masanya aku dino acara NA dana. Ya aku nak podo aku ket biyen. Jadi saya juga seperti itu teman-teman yang saya cintai. Dulu saya ini serot tobat lah. Mas tuku ae gitu. Masa ya dilondreno ngono model. Masa kok dilondreno? Cucian dilondreno. Kowe iki sini kemainnya udah dadi kader Nasihatul Aisyah kemudian tidak berarti bagi keluarga. Jadi di kader Nasihatul Aisyah tetap walaupun kita menjadi seorang kader harus memiliki peran ganda yang harus sama-sama kita prioritaskan. Siapa prioritas kita? Keluarga kita, suami kita, kemudian anak kita. Bukankah peluang pahala kita itu hanya di rumah saja sebenarnya teman-teman saya cintai? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shoma syaraha wa hafidat farjaha qila dakhulul jannah min haitsu ma syi'ta. Kita itu cukup hanya 4 hal kita lakukan. 1. Sholat 5 waktu itu tanpa memikirkan sholat sunnah. Puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan. Nah, di antara menjaga kehormatan apa? Jilbab itu harus sampai dilepas. Halo? Masih ada kader Nasihatul Aisyah keluar rumah enggak pakai jilbab? Bertaubatlah wahai anak-anakku. Tembok padahal semua orang betul jilbab. Ayo, enggak usah isin lah, Mbak. Kita ini insya Allah ya pakai jilbab itu juga sangat bermanfaat untuk kita. Keriting-keriting ya ditutupi timbang dinyek wong keriting rambutnya dan lain sebagainya. Insya Allah seluruh syariat Islam itu sangat bermanfaat untuk kita. Kalau teman-teman yang saya cintai di lapangan itu saya sering kaos kaki antora kan gitu ya saya. Ini ngaku kader Nasihatul Aisyah yang mengikuti Nabi Muhammad. Syariatnya ada diikuti loh. Apalagi kemudian tidak pakai jilbab kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berarti bagi keluarga, bangsa dan agama. Bangsa kita harus berarti bagi bangsa kita dan agama kita menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka kegiatan di Nasihatul Aisyah itu variatif, nggak kajian agama tok. Ada pelatihan hama bebas hama atau apa, atau pelatihan tentang bagaimana kita menjadi seorang dimana petugas pemilu dan lain sebagainya. Tetap kita akan berjuang di ranah pabrik. Baik teman-teman yang saya cintai, kita lanjutkan tentang 6 usaha Nasihatul Aisyah. Usaha Nasihatul Aisyah itu sangat banyak sekali. Jadi bagaimana kegiatan Nasihatul Aisyah? Tetap yang harus menjadi koridornya adalah seluruh kegiatannya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tibae praktek Malang ngadakno lomba joget. Benar atau salah? Salah. Masih kepengen cek aku sing teko Bu, cek aku sing teko kan gitu alasannya. Tetap salah teman-teman yang saya cintai.
Jangan melakukan gerakan-gerakan yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Itu mencacati gerakan kita ini. Akhirnya apa? Banyak yang menjauh dari Nasihatul Aisyah hanya gara-gara bentuk kegiatan kita menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun hari ini tidak ada yang menggandrungi, tapi insya Allah kelak selama kita di lurus garis Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan kader demi kader untuk kita. Teman-teman yang saya cintai, masih merasa tidak punya kader? Iya, krisis kader. Emang gue enggak, sama. Kan gini teman-teman, kita ini nyontoh saja Nabi Nuh aja, berapa ratus tahun berjuang, ya toh? Ya, tidak semua yang kemudian umatnya mengikutinya. Tapi Nabi Nuh tetap istiqomah dalam berjuang. Karena Allah menilai gerakan kita ini, lelah kita ini akan dinilai Allah selama kita karena Allah Ta'ala. Jangan sampai seperti Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus, teman-teman yang saya cintai? Melarikan diri dari medan dakwah. Akhirnya apa intinya? Dimakan ikan. Mau seperti itu. Pegel aku ngurusi rantai-rantai budal gitu. Siji loro telu tetap berjuang, teman-teman yang saya cintai. Walaupun ini ya bentuk gerakannya ya. Walaupun sampean hari ini hanya 3 orang tapi militan, tapi mampu membuat gerakan yang luar biasa, itu Masya Allah. Jadi sasaran dakwah kita siapa? Kita undang ibu-ibu yang biasanya wali murid, kita minta waktunya, kita yang menjadi yang menjadi panitianya, kita yang meramu kegiatannya. Jadi tidak usah nunggu kegiatannya bolak-balik pengajian. Yang limo ibu, masa orang mulia. Yang limo iku bahasa ika iku wae jadi. Ya mending timbang ana belas gitu. Lah, wong limo wong telu ini mampu menggerakkan yang lain. Buat kegiatan untuk anak-anak, buat kegiatan untuk remaja, buat kegiatan untuk ibu-ibu, bahkan untuk bapak-bapak bisa kita kemudian sosialisasi apapun yang kemudian bermanfaat. Ngoten nggih, buat pengajian akbar, siapa yang ada nasihat atau lesson di panitia, ngomong telu, tapi kan luar biasa gitu loh. Gitu. Yang penting kita 3, 4, 5 solid itu Masya Allah teman-teman yang saya cintai. Nggak usah nunggu banyak kader tapi nol, tidak ada kegiatannya. Bolak-balik apa ngono kuat gitu. Kayak budal rekreasi budal kabeh. Pintu wis budal kabeh. Kajian orang sing budal. Padha ngono. Padha. Terus usaha Nasihatul Aisyah gerakannya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian meningkatkan pendidikan untuk anak-anak gitu. Jadi saya itu pernah bertemu dengan dulu ketika kegiatan di wilayah, bertemu dengan cabang Bangil. Itu sasaran dakwahnya siapa? MI, Mbak. MI. Sasaran dakwahnya teman-teman yang NA Bangil itu ternyata MI. Ya mungkin gara-gara itu yang penting bergerak berdakwah di Nasihatul Aisyah. Walaupun idealnya sasaran dakwah kita siapa? Putri Islam yang berumur berapa? 17 sampai 40 tahun. Terus yang selanjutnya di Nasihatul Aisyah juga harus menjadi sarana wasilah membentuk seorang mubalighah yang baik. Siapa mubalik yang baik di Tuban? Mbak? Semuanya baik. Buatan yang mubalighah yang biasanya ceramah. Bu Sinten? Oh, Bu Sinten? Bupi Aton ya. Bupi Aton. Atau ada yang lain? Bubut. Misalnya tunjuk-tunjukan ya. Jadi saya tidak yakin. Jadi di Nasihatul Aisyah ini memang kalau hari ini belum, ayo sama-sama lisan kita ini judas itu. Merasani wong judas, ngomongi wong judas tapi lagi kok ono ngarep iku ora sing gelem. Aku lha apa? Ngene grogi. Karena tak biasa. Maka yang pegang kegiatannya teman-teman yang saya cintai, jangan melulu itu, nggih. Diganti yang mimpin ngaji itu, yang mimpin Mars itu
ganti-ganti, jangan Mbak Ika iku. Mbak Ika iku, biasa Ika iku aja. Tapi itu berproses ya teman-teman saya cintai, karena ada ranting itu yang tidak semuanya memiliki kader yang wani. Orang segitu lah sih. Besok waktunya Siti gak budal. Iya kan? Kabur gak gelem budal. Akhirnya kita ya mosen belum harus kita kemudian support dulu, kasih ilmunya dulu, kasih kemudian kepercayaan, tumbuhkan rasa pedenya dia, baru kemudian diloskan, dibiarkan. Insya Allah dengan sendirinya waktu demi waktu memberikan kepercayaan dia bisa belajar di depan. Kemudian teman-teman yang saya cintai, mendidik anggotanya untuk mengembangkan keterampilan. Jadi kalau usaha nasihat itu diantaranya maka ada kegiatan keterampilan, keaktifan. Maka apa untungnya ada keterampilan? Biar kita ini survive ketika suami kita tiba-tiba meninggal dunia. Betul? Kan gini, kan tidak ada yang tahu ini kapan suami kita meninggal dunia. Kalau selama ini kita ini berpangku tangan dengan suami kita dan tidak ada sama sekali keterampilan kita, yang terjadi apa? Stres, gendeng. Dia tahu? Soalnya gak pernah dolek duit dan duit keterampilan. Nah, untungnya apa kalau di Nasihatul Aisyah kita sudah terbangun dengan komunitas yang baik, kita diajari keterampilan, maka tiba-tiba Allah Ta'ala naudzubillah min dzalik suami kita diwafatkan, maka apa yang terjadi? Kita tetap bertahan dan kita meneruskan perjuangan suami mendidik anak kita sesuai dengan tujuan awal rumah tangga kita masing-masing. Kan gitu. Soalnya banyak cerita teman-teman yang saya cintai. Kegepan, kaget. Pertama dimanja mbek bojone, ndak pernah ikut Nasihatul Aisyah, tiba-tiba bojone meninggal dunia, jebret, stres, golong-golong. Ya toh? Tapi kalau kita sudah di Nasihatul Aisyah, wacana-wacana itu menjadi orang wanita mandiri itu kan sudah terbangun kita. Jadi kapanpun Allah Ta'ala kemudian mentakdirkan suami kita ini meninggal dunia, kita sudah ikhlas. Kita sudah takdirnya kan gitu. Kemudian mengembangkan jiwa wirausaha, maka di Nasihatul Aisyah itu ada apuna. Ada ngerti? Apuna itu apa? Terus ngantuk. Apuna itu apa, Mbak? Apuna Asosiasi Pengusaha Nasihatul Aisyah. Asosiasi melesetnya asosiasi Pengusaha Nasihatul Aisyah. Jadi kalau di cabang Palang ini ada para pengusaha jualan OT-OT, pengusaha jualan baju, pengusaha apapun jenengan ini bisa berkumpul menjadi satu di wadah Apuna, di mana menjadi tempat sharing, meningkatkan omset dan lain sebagainya. Itu di Nasihatul Aisyah ada wadah Apuna. Dan yang terpenting teman-teman yang saya cintai, membina tentang gerakan Nasihatul Aisyah, yaitu membina keagamaan kita. Ingat dulu sejarah Nasihatul Aisyah awal itu banyak ya teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri, nanti akan saya share tentang ADRT di PDF. Jadi awal Nasihatul Aisyah lahir itu, ketika itu apa? Membunyikan kentongan. Apa Pak? Nangini wong turu, cek sholat subuh. Kalau hari ini sudahkah kita seperti itu? Ustaz, nunggu urusane, sejauh melu-melu, bayangkan. Kita sudah mulai ada penurunan. Bagaimana kemudian kita tidak empati dengan kualitas ibadah teman kita? Dijarno, koncone gak tepat dijarno. Ayo tumbuhkan rasa itu teman-teman yang saya cintai. Oke? Lanjut karena panjang banyak sekali, kita lanjutkan di keanggotaan organisasi. Oke, berapa tadi? Mbak, anggota Nasihatul Aisyah umur pira? 17 sampai 14. Saya umur 40 luwih nama tuh. Saya rasa. Jadi teman-teman yang saya cintai, kenapa kemudian masih bertahan di Nasihatul Aisyah? Banyak teman-teman saya cintai, banyak.
umur 40 tahun wah itu banyak senang dinasihatin. Karena asik dinasihatul Aisyah itu asik, bahagia, mengenges, guyup-guyup. Dan bedanya dengan ibu-ibu Aisyah jentin ya, tapi alisane kok gila. Bagus kerasa kok. Oke, jadi umur berapa? 17 sampai 40 tahun. Nah, bagaimana yang lebih dari 40 tahun? Itu termasuk anggota kehormatan. Tepuk tangan untuk jenengan. Jadi tidak apa-apa, monggo terserah jenengan tetap aktif di Nasihatul Aisyah, apalagi di ranting-ranting jenengan itu ndolai wangel Bu. Lama tak tinggal wae gak gelem karepe aku sak lawase kono NA. Ono. Kan gitu deh. Pokoknya kalau metu teko NA iki ndak apa-apa, berikan semangat adik-adik itu. Insyaallah itu semua berbuah pahala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya terkait dengan susunan organisasi. Apa susunan organisasi? Ngarang. Di ADA itu yang namanya susunan organisasi itu rantai, cabang, daerah, wilayah, pusat. Ulangi, 1, 2, 3. Rantai, cabang, daerah, wilayah, pusat. Oke, maka enggak boleh ngomong kecamatan. Kita harus ucapnya cabang, Palang. Betul ya? Namanya cabang Palang, bukan kecamatan Palang. Kalau di Nasihatul Aisyah. Terus selanjutnya, jadi rantai itu apa? Kesatuan anggota dalam suatu tempat atau lingkungan. Jadi bukan berarti setiap desa itu hanya satu rantai. Tidak seperti itu. Boleh lebih teman-teman yang saya cintai, karena lingkungan. Bahkan bisa jadi setiap RT itu ada ranting A, ranting C kan gitu. Masya Allah kan gitu. Jadi setiap lingkungan, tapi kebanyakan di sini kita rantingnya setiap desa. Ada juga setiap dusun. Kalau di teman-teman saya itu ngisi di Palirangan, saya kan asli Berondong ya. Palirangan tuh melu Solo Puro Mbak. Masya Allah, ketika berpiro Palirangan itu saya ngisi sampai jam 10:30 malam. Itu gak ono sing ngadeg, gak ono sing ngumpet, mau ngasih ini baik. Itu sampai jam berapa jumlah kadernya itu 130 kader itu melek kabeh. Masya Allah, saya tuh gara-gara mejane ono Berondong itu sampe itu Solo Puro. Tapi ranting apa namanya tadi? Palirangan. Nah, Palirangan itu melok Payaman. Nah, Payaman juga demikian, Mbak. Banyak kadernya. 90, 80 itu Masya Allah saya kira. Jadi kalau tanya Brondong itu kader terbanyak mana ya? Solo Puro. Jadi Brondong Paciran itu sudah mulai berkurang, Mbak. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kalau orang melihat kan Muhammadiyah yang dilihat mana Lamongan, Brondong gitu ya. Brondong sama Lamongan kan gitu Paciran kan gitu. Tapi nyatanya hari ini yang banyak kader Nasihatul Aisyah itu banyak yang di Solo Puro. Totalitasnya, militannya di Nasihatul Aisyah itu luar biasa. Kalau sekarang di Nasihatul Aisyah Brondong ya tinggal beberapa orang yang memiliki hati nurani yang baik, yang masih bisa setia dengan Nasihatul Aisyah. Oke, selanjutnya terkait dengan pendirian organisasi itu nanti dibahas di ART. Walaupun hari ini kita tidak bahas ART. Terus selanjutnya di pasal 10 ya Pak. Di pasal 10 itu terkait dengan penetapan organisasi, penetapan wilayah daerah cabang, ketentuan luas wilayah ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan pusat. Jadi cabang daerah wilayah itu SK-nya dari pusat. SK-nya dari pusat. Penetapan ranting dan ketentuan luas wilayah ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan wilayah atas perlimpahan wewenang dan pimpinan pusat.
dalam hal lain bisa dapat mengambil ketetapan yang lain. Dan intinya seperti itu, bahwa SK kita cabang itu cabang yang buat adalah pusat. Cabang, daerah, wilayah yang buat SK-nya siapa? Pusat. Ngoten nggih. Terus kita lanjut di tata urutan pedoman organisasi. Tulis ya, 1 AD, yang 2 ART. Senggara ada bukan butir-butir, tadi tulis butir-butir apa ya? Saya juga emoh buka-buka gitu. AD, ART, kemudian kaidah organisasi, pedoman pelaksanaan, kemudian petunjuk pelaksanaan teknis, terus SK PPI. Cepetan ya Pak ya. AD, sampun, ART, kaidah organisasi, terus kemudian pedoman pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan teknis, terus kemudian surat keputusan pimpinan sampun. Itu jadi rujukan kita apa? Ya di ADART kita gerakan seperti apa, sebagaimana yang saya sampaikan kurang lebih seperti itu tadi. Kita di bab 4 teman-teman yang saya cintai, di pasal 12 struktur pimpinan. Apa Mbak? Struktur pimpinan dari atas, pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang. Ulangi, kalau pimpinan, kalau susunan tadi dari bawah, ranting, cabang, daerah, wilayah. Kalau sekarang, kalau pimpinan mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, oke. Sampun kita lanjutkan di pimpinan pusat. Ya, di pasal 13 pimpinan pusat adalah pimpinan yang tertinggi ya, pimpinan yang tertinggi. Pimpinan pusat atas nanti belajar dewe. Ini tidak paham nggih buaya, Mbak. Nah, terkait dengan pimpinan cabang, dengarkan ya, kan kita ini cabang ya. Pimpinan cabang memimpin organisasi dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan cabang terdiri dari atas kurang-kurangnya 7 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah cabang untuk 1 masa jabatan, dan calon-calonnya yang diusulkan dalam musyawarah cabang dan telah disetujui oleh pimpinan cabang Muhammadiyah setempat selanjutnya dimintakan ketetapan kepada pimpinan daerah. Berarti ya prosesnya nggih, Pak? Kecepatan. Jadi yang kita pilih kurang-kurangnya daerah itu 7 orang yang ditetapkan ketika musyawarah cabang. Kemudian disetujui oleh pimpinan cabang Muhammadiyah, maksudnya disetujui oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Kemudian ditetapkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Sampun. Ketua pimpinan cabang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah cabang dari antara atas usul anggota pimpinan cabang yang terpilih. Anggota pimpinan cabang sekurang-kurangnya telah menjadi anggota aktif di Nahdlatul Ulama Angkatan Muda Muhammadiyah setingkat ranting selama 1 periode. Tapi biasanya ya oga paten ya Mbak ya. Nah, orang sing mimpin Bu piye meneh. Akhirnya walaupun dia belum pernah menjabat pengurus, ya tetap bisa dijadikan ya kearifan lokal masing-masing ya. Terus kemudian semuanya berdiri, saya pegel. Saya berdiri, suka ngerti nyanyian Marina. Nah gitu, Marina menari di atas menara. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara
Di atas. Di atas ngene. Tepak. Menari. Marina. Marina mesti gini-gini. Menari. Menara. Di atas. Marina. Menari. Menara. Oke, luar biasa teman-teman. Sampun kita lanjutkan di pasal 17. Di pasal 17 terkait dengan pimpinan ranting. Dengarkan dengan baik ya teman-teman perwakilan ranting. Pimpinan ranting memimpin organisasi dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan ranting terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang yang dipilih dan ditetapkan pimpinan cabang untuk 1 masa jabatan dan calon-calonnya diusulkan dalam musyawarah ranting dan telah disetujui oleh pimpinan ranting Muhammadiyah setempat. Selanjutnya dimintakan ketetapan pimpinan cabang. Pimpinan ranting dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah ranting dari antara atas usul anggota pimpinan ranting yang dipilih. Anggota pimpinan ranting sekurang-kurangnya telah menjadi anggota aktif Nasihatul Aisyah setidaknya selama 1 tahun periode. Apabila dipandang perlu pimpinan ranting dapat menambah anggotanya, maka harus disahkan dalam sidang pleno pimpinan ranting, mendapatkan persetujuan pimpinan ranting Muhammadiyah setempat dan dimintakan ketetapan kepada pimpinan cabang. Oke, sampun. Terus kemudian pemilihan pemimpin di pasal 19, masa jabatan pimpinan cabang berapa tahun? 5 tahun. 4 tahun. Oleh ngarang 6 tahun. Ya terus 6 tahun terus. 4 tahun. Berapa teman-teman saya cintai? Hah? 4. Tapi saiki sampai 6 tahun. Bonus itu. Jadi gini teman-teman yang saya cintai, bersyukurlah ketika Allah Ta'ala jadikan kita menjadi pimpinan sampai 6 tahun, gitu. Peluang pahala itu luar biasa untuk kita. Seandainya Allah Ta'ala tidak memperpanjang masa periode kepemimpinan kita, paling kita tidak ngurusi umat toh. Urusan dewe-dewe dulu padokan, panganan, kan gitu. Ngurusi rumah tangga kita masing-masing. Maka berbahagialah kita masih diberikan kesempatan untuk mengemban amanat bergerak di Nasihatul Aisyah. Maka hidup kita insya Allah penuh peluang pahala untuk kita. Terus kemudian ketua pimpinan ranting masing-masing dapat dijabat secara berturut-turut sama paling lama 2 kali masa jabatan. Jadi umpama iki sing ketua ranting cendoro sinten? Bu sinten Bu? Bu Yana. Bu Yana tahun iki saking megilan terus konyong-konyong wong cendoro iki. Ambil Bu Yana di periode ke depan Bu Yana boleh, tapi biar menaik gak oleh sesuai. Tapi tidak boleh, harus 2 masa periode, oke? Diganti walaupun kerja kita kan di Nasihatul Aisyah di Muhammadiyah itu sistem kepemimpinannya itu mengikuti sistem kolektif kolegial kan, ya kan? Tidak berpusat kepada ketua saja, tapi seluruh pimpinan itu memiliki kewajiban untuk menggerakkan gerakan kita di Nasihatul Aisyah. Nah, terus kemudian pembantu pimpinan siapa yang membantu pimpinan? Departemen. Kemudian, maka kita tidak namanya majelis ya teman-teman ya. Kalau di Muhammadiyah kan namanya majelis. Kalau kita ini namanya departemen. Yang membantu pimpinan itu namanya departemen. Terus di bawahnya departemen ada biro, ada lembaga-lembaga yang lain. Baik, kita lanjut di permusyawaratan. Di pasal berapa permusyawaratan? Pasal 24, Pak. Tarik. Permusyawaratan. Di paling atas di pimpinan pusat namanya musyawarah apa? Muktamar. Kalau di wilayah Muslim. Kalau di daerah
Ada. Kalau diranting? Apa pusat? Kalau kalau cabang? Paham nggih? Nanti jangan salah musyawarah opo ya? Opo warane opo tidak mlebu acara musyawarah apa gitu. Jadi mulai hari kita sudah paham bahwa pemusyawaratan kita masing-masing. Nah, kemudian di sela-sela ini kan sudah menjadi pimpinan. Kemudian ada masalah atau ada rapat lain atau harus dipaksakan, itu ada sebuah rapat besar namanya tanwir kalau di tingkat pusat. Okay? Namanya tanwir kalau di tingkat pusat. Bagaimana kalau di tingkat wilayah? Namanya muskerwil. Namanya muskerwil, musyawarah kerja wilayah. Jadi rapat yang diadakan di tengah-tengah periode itu namanya muskerwil. Jadi kalau sampai tiba-tiba ono koncone sing gak aktif maneh, mau reshuffle, maka di muskerwil muskerwil itu menjadi tempat musyawarah kita untuk mereshuffle teman kita yang tidak aktif. Kemudian di tingkat cabang namanya musyawarah cabang, disingkat dengan muscap. Nah, di tengah-tengahnya kalau jenengan mau pengen mengadakan rapatnya namanya muskercap. Namanya muskercap. Aturannya muskercap disingkat dengan muskercap. Permusyawaratan tertinggi organisasi tingkat cabang di bawah musyawarah cabang yang diadakan oleh pimpinan cabang. Peserta muskercap terdiri atas anggota pimpinan cabang, wakil pimpinan ranting. Muskercap diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode. Ketentuan tentang muskercap dilanjutkan di ayat ini. Kemudian musyawarah ranting. Musyawarah ranting, permusyawaratan tertinggi organisasi tingkat ranting yang diadakan oleh pimpinan ranting. Musyawarah ranting dihadiri oleh pimpinan ranting dan seluruh anggota ranting. Musyawarah ranting diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode. Kurang lebih sekarang jam? 1 jam lebih 12 menit. Oh, benar. Saya masih panjang. Ya, kita lanjutkan di apa, Dok? Mbak apa? Keuangan dari mana Nasihatul Aisyah, Pak? Sik, kami menang. Dari iuran anggota. Menang. Mbak, dari mana? Keuangan Nasihatul Aisyah dari mana? Dari ranting dan anggota bisa. Dari anggota bisa, dari donatur bisa. Ya, Masya Allah. Semangat ya, semangat. Hari ini dari 5/3, kita dari Purwokerto. Kita nggak ada ketuanya, kita nggak ada. Nah, ini ya, luar biasa. Jadi teman-teman yang saya cintai, yang kader-kader seperti ini menjadi sejarah di cabang kerja ya Pak ya. Nah, ini insya Allah akan merintis itu, Masya Allah pahala jenengan luar biasa Pak. Nah, dari mana keuangan kita Nasihatul Aisyah? SWO, SWP. Nah itu SWO Pak ya, SWO. Dari Abdullah juga. Nah, sumbangan wajib organisasi, sumbangan wajib peserta. Jadi jenengan dimintain enggak SWP-nya? Enggak, gratis. Gratis ini. Dari Bu Aisyah. Sponsor. Oh, mantan luar biasa. Iya, Pak. Jadi gratis ini. Lihat di kon bayar gratis budak paling Bu. Oh, budak. Nggih, masyaallah. Nggih, luar biasa. Kemudian hasil hak milik dan wakaf atau dimanapun kalau ada yang memberikan bisa menjadi sumber keuangan Nasihatul Aisyah atau sumber-sumber halal yang lain. Oh, jangan motor duitan, ono duit jual jalope. Ya ini harus diperhatikan ya teman-teman ya, ini halal haram itu harus diperhatikan karena ya pengaruh dengan kejiwaan kita ini di dalam berorganisasi di Nasihatul Aisyah gitu. Terus selanjutnya anggaran
Jadi yang mampu merubah anggaran dasar ADART ini berubah di mana? Ketika keputusan muktamar ya. Keputusan muktamar. Ketika musyawaratan di muktamar itu dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah peserta muktamar dan disetujui sedikitnya 2/3 dari jumlah peserta muktamar yang hadir. Baik, sudah selesai. Kita sabar. Baik, yang terakhir, tahukah kamu lambang Nasiatul Aisyah? Padi. Menurut padi 12 bulir berdaun 2 pasang prok yang diikat simpul pita di dalamnya di bawahnya tertulis albiru manita kok prok wanita kok isa apa sih nyiptakno. Ayo lagi 1, 2, 3. Tahukah kamu lambang Nasiatul Aisyah? Padi ya. 1, 2, 3. Tahukah kamu lambang Nasiatul Aisyah? Padi 12 bulir berdaun 2 pasang. Naik tomat tepuk tangan menangis. Padi 12 bulir. Padi 12 bulir berdaun 2 pasang. Berdaun 2. Aku tulis. Ayo 1, 2, 3. Padi 12 bulir berdaun 2 pasang. Pinter. Yang diikat simpul pita. Simpul pita Bu. Simpul pita. Terus kemudian di bawahnya tertulis albiru manitako. Rok. 1, 2, 3. Tahukah kamu lambang Nasiatul Aisyah? Oh, usah disaut sih. Naik gitu ya. Tahukah kamu lambang Nasiatul Aisyah? Padi 12 bulir berdaun 2 pasang yang diikat simpul pita di bawahnya tertulis albiru manitako. Sekali lagi 1, 2, 3. Tahukah kamu lambang Nasiatul Aisyah? Padi 12 bulir berdaun 2 pasang yang diikat simpul pita di bawahnya tertulis albiru manitako. Masya Allah, tepuk tangan. Baik teman-teman yang saya cintai, sebenarnya masih banyak. Nanti materinya dibagi saja ya Mbak ya. Nah, kasihan bapaknya nih. Pesan terakhir teman-teman yang saya cintai, kepribadian kita ini harus wujudkan kita ini kader Nasiatul Aisyah. Betul ya? Jangan mencacati, jangan mengkotori Nasiatul Aisyah yang luar biasa ini. Kalau hari ini kita belum mampu, maka ayo kita belajar menjadi kader yang luar biasa. Kader yang luar biasa seperti apa? Kader yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kepribadian kita harus penampilan kita ngaku Muhammadiyah, tapi keluar rumah tidak pakai simpel kan tidak pantas teman-teman ya. Maka harus pakaiannya kita lengkap kecuali muka dan telapak tangan. Jadi keluar rumah harus pakai kaos kaki. Akhlaknya baik, sama siapapun akhlaknya baik, ramah. Kemudian akidah kita ini yang harus kemudian teman-teman yang saya cintai, ini garapan di mana pertama kali Muhammadiyah hadir. Menghilangkan syirik, tatoyur. Tapi kenapa masih banyak yang percaya dengan hal-hal tatoyur kan gitu? Dan ini yang harus kemudian. Ini contoh saja, teman-teman yang saya cintai. Bojone sampai kecelakaan. Biasanya sampai nyalano gara-gara itu loh, kan ono ya. Dan nyalahkan, mencaci maki. Ini bukti kalau kita ini tidak beriman, tidak memiliki tauhid sama Allah Ta'ala. Banyak orang yang tabrakan tidak kemudian jadi jatuh karena Allah Ta'ala yang menyelamatkan. Masih tiba kelindes trek ya orang mati ya iso kan gitu. Hanya duduk gini saja kemudian
kemudian meninggal dunia, tidur meninggal dunia. Maka ketika mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yang menjadikan itu, Allah yang menetapkan itu. Tinggal iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini paham ya teman-teman ya? Menjadikan kita ini bertauhid itu harus, Masya Allah, dipelajari. Percaya dengan dokter, ini anakku gak dokter ini gak waras, ngoten pernah? Itu juga syirik teman-teman yang saya cintai. Dinasihatul Aisyah di Muhammadiyah kadernya tidak seperti itu idealnya, maka harus kita belajar. Muhammadiyah menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu cita-cita kita sama-sama nih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, masih panjang lebar sebenarnya. Maka saya itu lihat referensinya itu di Tor gitu. Wah, kayak gini aku di Tor kan gitu ya. Ternyata memang seperti itu. Masih ada banyak beberapa tokoh inspiratif yang kemudian harus kita menjadi pijakan kita, kenapa kita harus spirit di Nasihatul Aisyah, dan juga bagaimana kepribadian Nasihatul Aisyah juga belum kita bahas pada pagi hari ini. Namun ala kulli hal alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan sedikit waktu yang telah diberikan menjadi waktu di mana kita bisa berjumpa kembali dan bersama-sama dipertemukan di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya yang banyak kekurangan, banyak salahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda, terima kasih Yunda, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Yunda, terima kasih Yunda, terima kasih kami haturkan. Masya Allah, barakallah sekali, luar biasa sekali materinya nih, mendalam. Bagi orang awam mungkin yang sekedar hanya ikut berangkat tapi tercerahkan hari ini. Alhamdulillah, manfaat bernasiah adalah diantaranya yang pertama, nasiah menjadi peluang masuk surga, dan yang kedua, nasiah menjadi peluang dihapusnya dosa kita, dan yang ketiga adalah bernasiah menjadi wadah untuk menjudge keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi pemateri tentang Nasihatul Aisyahan. Teman-teman Ayunda sekalian, saat ini adalah sesi untuk tanya jawab. Barangkali ada unek-unek dari panjenengan yang ingin disampaikan terhadap kepada beliaunya pemateri kita, monggo bisa disampaikan melalui angkat tangan terlebih dahulu. Alhamdulillah, luar biasa antusias sekali. Hari ini ada dua, mungkin dipersilakan. Terima kasih, dipersilakan kepada Bu Uslifatul Fuaida. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan kata luar biasa untuk Yunda Hadina. Oke. Arika ya, oh ya, masya Allah. Yunda Hadina, saya sangat tertegun ketika semua yang ada di NA itu sampai di dalam sebegitu. Yang saya hanya mengikuti pasak undangan yang ikut saja. Selanjutnya yang saya tanyakan ini tentang tata urutan tadi, AD, ART, kaidah organisasi dan pedoman pelaksanaan. Itu apakah ketika muktamar itu ada pembaruan selama 4 tahun sekali gitu? Yang kedua yaitu ranting. Saya bingung Yunda, untuk kelurahan Panyuran ini masuk ranting itu padahal bukan desa, masuk kelurahan Panyuran. Kelurahan Panyuran itu terdiri dari dusun. Nah, itu juga masuk ranting. Apakah itu juga termasuk syarat menjadi ranting Panyuran ataukah pripun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa, juga mendalam sekali pertanyaannya. Monggo kepada beliaunya
Yunda Arika Karim dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan perubahan. Jadi perubahan ADRT yang sebagaimana saya sampaikan tadi ada di muktamar, Mbak. Tapi kalau udah dirubah ya tidak apa-apa. Kan harus kemudian disesuaikan, direlevansikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu, ya. Terus yang selanjutnya terkait dengan ranting. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, syarat ranting bukan harus desa atau kelurahan, tetapi lingkungan setempat, Mbak. Paham ya? Lingkungan setempat bisa jadi satu RT diciptakan atau dibentuk, didirikan ranting juga boleh. Maka tidak masalah. Apalagi kalau kelurahan kan tingkatnya kan lebih di atas desa kan gitu. Walaupun kita sama, tetapi kenapa kemudian disebut kelurahan? Karena ada penghasilannya lebih banyak kan gitu tuh, Mbak. Maka kenapa disebut kelurahan, berbeda dengan kita yang di desa. Jadi akses ekonominya biasanya lebih luar biasa, ya toh? Apalagi ada pantai kelapa ini yang bisa menjadikan mungkin sebagai sebab kenapa disebut kelurahan. Report, ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah jelas, alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya berlanjut ke pertanyaan yang kedua, monggo dipersilahkan kepada Ayunda. Ibu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi saya datangnya terlambat. Kenapa? Demi orang tua. Tapi di sini saya belum kenal. Dari tadi saya memakaikan sepeda. Waduh, suaranya kok. Ini yang saya sukai suaranya ya. Melantang, ya. Terus tegas. Di situ saya tertarik. Ini berarti materinya bagus sekali ya. Saya sudah terlambat banyak ini. Ya, kemungkinan tadi sudah saya terlambat jauh. Karena saya nyampe di sini jam berapa? Nggak tahu saya karena saya sudah terlambat. Nah, yang saya tanyakan sebelum saya bertanya, terima kasih ya apa yang disampaikan itu selama ini saya memang tahu tapi belum banyak tahu. Ya, terutama susunan tadi. Saya itu tadi ditanya berapa tahun pemilihan entah itu ranting, cabang, wilayah, daerah. Oh, daerah dulu ya. Setelah cabang, daerah, wilayah, pusat. Itu sedikit saya membaca-baca. Alhamdulillah kok benar apa yang disampaikan. Tapi yang saya tanya di sini itu, saya dulunya itu sekolah saya itu dari umum semua. Tak celuk dek, tuwek aku. Itu dari TK Aba Karangagung. Dulunya enggak Aisyah, tapi TK Aba Karangagung. Itu baru TK itu dijiliti, Dek. Jadi saya ngerengek ke makku, mak aku pindah sekolah SD wae, SD Pasar Karangagung 1, kemungkinan sampean tahu karena rumahnya kan Labuan. Di situ jadi saya sekolahnya itu dari SD, SMP, SMA, kuliah. Ya umum semua. Di sini saya tanyakan dulu waktu saya SMP itu sudah ikut Nasihatul Aisyah. Tapi di dalam juknis yang kemarin ada pretest itu juga ada pertanyaan. Jadi saya menjawabnya itu 14 tahun sampai 40 tahun. Mungkin ada jawaban seperti itu. Halo. Ya adik-adik jawaban yang kemarin. Berarti saya salah. Ada pertanyaan seperti itu. NA itu dimulai tahun umur berapa? Saya jawab kalau nggak salah itu 14 tahun sampai 40 tahun. Iya. Saya ya sedikit insya Allah hafal. Ada di situ. Tapi berarti jawaban saya salah. Lah kenapa? Nah, yang pertanyaan saya ini, kok di situ ditulis 17 tahun? Itu SMA kelas 3 ya? SMA kelas 9? Kok SMA? Iya, SMA kelas 9, iya 9, 10, 18 itu 12, kelas 11, umur 17 tahun itu insya Allah kelas 11. Ya,
ya, saya itu kecil sudah ikut Nasihatul Aisyah. Terima kasih. Kenapa kok nggak ditulis waktu SMP 15 lah? Sedikit ngajar ya, kok 17? Karena saya SMP sudah ikut Nasihatul Aisyah. Terima kasih. Oh, jadi buyu toh. Boten tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah atas pertanyaannya tentang umur masuk Nasihatul Aisyah. Monggo bisa langsung dijawab Ayunda Arika Karim. Ya, terima kasih. Paling Mbak itu kepengen ketemu aku. Jadi seperti ini teman-teman yang saya cintai, sebagaimana yang ditanyakan sama Mbak dari Panyuran tadi ya, Mbak Sinten ngomong kali ulang. Oh ya Mbak Rizky, bahwa ADART itu bisa berubah bukan pakem ya. Jadi yang saya sampaikan hari ini dan belum ada perubahan lagi, itu ADART yang ditetapkan di tahun 2010. Saya ulangi lagi, tahun 2010. Ketika yang menjabat siapa? Ayunda Abida Muflihatin. Itu yang menjadi pedoman sampai sekarang dan belum ada perubahan teman-teman yang saya cintai terkait dengan itu. Saya cengkring di Nasihatul Aisyah ya 17 sampai 40 tahun. Nah mungkin Mbak Karama, Mbak Sinten mau? Sinten? Suparliah, Masya Allah. Bu Suparliah yang memang kader zaman lawas, sehingga artinya zaman lawas yang artinya 40 sampai 40 tahun akhirnya berontak. Kok itu sampai 40 ini salah ini kan gitu. Nah terus kita sampaikan bahwa ini memang ADART ketetapan tahun 2010. Ngoten ya teman-teman ya. Oke baik, itu mungkin saya minta fotonya dari belakang mau di situ berdiri, saya berdiri sini sama teman-teman panitia. Nonton ya. Jangan semua berdiri di situ, saya foto dari sini saja. Monggo kepada seluruh peserta Dana 1 dipersilakan untuk berdiri. Request dari Ibu Pemateri, monggo kita berdiri bersama-sama terlebih dahulu sebelum nanti akan kita serahkan hadiah atas pertanyaan dari panjenengan. Semangat ya, semuanya semangat. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman Ayunda sekalian. Ini sudah ada dua. Monggo Bu Erwin. Kalau tadi Bu Sada Usli, kita bisa maju ke depan untuk kita dokumentasikan. Monggo Bu Liah, Ayunda Liah, monggo maju terlebih dahulu. Kita dokumentasikan bersama-sama penyerahan hadiah atas pertanyaan dari panjenengan berdua. Monggo Yunda Usli maju ke depan. Mohon Ayunda Arika Karim untuk memberikan kenang-kenangan kepada peserta kita pada pagi hari ini. Ada lagi Yunda? Sampun ya? Alhamdulillah, materi kedua untuk hari ini sudah kita lampaui bersama. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, hanyalah milik kami semata. Kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.